Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama saya wasiatkan kepada diri saya pribadi, kemudian kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Rabb kita, kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian karena ketakwaan seorang hamba adalah sebaik-baik bekal ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari di mana manusia akan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut adalah hari yang sangat amat dahsyat, hari yang sangat amat mengerikan. Maka seorang hamba sangat amat membutuhkan sebuah bekal. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik bekal tersebut adalah ketakwaan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Demikian pula seorang penyair pernah mengucapkan syairnya, "Tazawwad minat tuqa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah dirimu dengan ketakwaan, karena sejatinya engkau tidak tahu apabila malam telah tiba, apakah besok fajar, apakah besok subuh, apakah besok pagi dirimu masih hidup di dunia ini. Nah, kewajiban kita adalah mengamalkan nasihat, petuah, wejangan dari Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Lantas, apa itu takwa? Apa makna takwa? Apa arti takwa? Kata para ulama, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Takwa adalah engkau mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Maksudnya berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Dan engkau mengamalkan ketaatan tersebut karena engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga takwa adalah wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhaf iqaballah. Takwa adalah juga meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis. Karena engkau tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabbmu melarangmu dari maksiat tersebut, maka engkau tinggalkan. Karena engkau tahu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melarangmu dari maksiat tersebut, maka engkau tinggalkan. Engkau meninggalkannya karena engkau takut azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dinamakan dengan takwa. Para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwasanya kita diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk memperbagus amalan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah diciptakannya jin dan manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah hanya kepadaku. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Mulk ayat kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah Subhanahu wa taala menguji siapa di antara kalian yang paling ahsan, yang paling baik amalannya. Nah, kita wajib menyadari bahwasanya hikmah tujuan kita ada di dunia ini, diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, untuk memperbagus amalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketahuilah para jamaah rahimakumullah, tidak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mungkin kita bisa memperbagus amalan kita kepada Allah Jalla wa'ala, kecuali kalau kita mempelajari fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim dan muslimah wajib untuk mempelajari fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Agar ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala baik dan benar. Rajawah rahimakumullah, fikih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama adalah kita harus tahu dulu apa arti ibadah, apa makna ibadah, apa pengertian ibadah. Sebelum kita beribadah, kita harus tahu apa itu ibadah. Maka kalau kita lihat penjelasan para ulama, keterangan para ulama rahimahumullah, mereka menjelaskan bahwasanya ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah nama, sebuah kata yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan ataupun berupa perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak seperti amalan hati. Syaratnya satu, selama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ibadah. Jadi ibadah itu luas sekali. Ibadah bukan hanya salat, ibadah bukan hanya zakat, puasa, haji. Naam, itu semua ibadah. Karena itu semua perbuatan-perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ibadah bukan sesempit itu. Ibadah lebih luas dari itu. Intinya setiap ucapan dan setiap perbuatan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, selama itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itulah ibadah. Kaum lelaki mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, maka perbuatan itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk apa? Ibadah. Benar para jamaah rahimakumullah, masih berkaitan dengan poin pertama, pengertian ibadah. Perlu diketahui bahwasanya ibadah itu mengandung dua unsur. Yang pertama adalah at-tadhallul, yaitu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua al-khudu', menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan dua unsur inilah kita bisa membedakan mana sesuatu itu yang merupakan ibadah dan mana sesuatu itu yang bukan ibadah. Seperti misalkan rasa takut. Ada kalanya rasa takut itu ibadah, sehingga harus dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada kalanya rasa takut itu bukan ibadah, yakni takut tabiat. Maka kita lihat takut tersebut apakah terpenuhi dua unsurnya, yaitu at-tadhallul, merendahkan diri, dan al-khudu', menundukkan diri. Contoh misalkan takut kepada jin misalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seseorang takut kepada jin, takut kepada Nyi Roro Kidul misalnya, dia takutnya ada unsur merendahkan diri kepada jin tersebut. Takutnya ada
menghinakan diri kepada jin tersebut, takutnya ada unsur menundukkan diri kepada jin tersebut, maka itu ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani kita tidak boleh takut yang ada unsur merendahkan diri, menghinakan diri, dan ada unsur al-khudu' menundukkan diri kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun takut jenis yang kedua, tabiat, yaitu takut yang tidak ada unsur merendahkan diri, menghinakan diri, dan juga tidak ada unsur menundukkan diri. Seperti takutnya seseorang kepada hewan buas misalnya. Ketika seseorang takut kepada hewan buas, takut diterkam, maka takutnya orang tersebut bukan karena dia merendahkan diri, bukan karena dia menghinakan diri di hadapan hewan buas tadi. Dia tidak ada unsur menundukkan diri kepada hewan buas tersebut, maka takut seperti ini tidak ada masalah. Takut tabiat, bukan takut yang berbentuk ibadah. Namun apabila seseorang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada unsur merendahkan diri, menghinakan diri, dan ada unsur menundukkan diri, maka ini tidak diperbolehkan. Itu ibadah yang harus diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah rahimakumullah, fikih ibadah yang kedua, perlu diketahui bahwasannya ibadah itu memiliki syarat sah. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muslim, oleh seorang hamba Allah, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak semua ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Al-Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bila pernah mengatakan, kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Jadilah kalian orang-orang yang lebih perhatian terhadap perkara diterimanya sebuah amalan daripada hanya sekedar beramal. Yang lebih penting bagi kita, yang lebih kita perhatikan adalah bagaimana caranya agar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hanya sekedar beramal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan, amilatun nasibah tasla naron hamiyah, dalam surah Al-Ghasyiyah. Allah Jalla wa'ala berfirman, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ada orang-orang yang amilah, yang dia beramal, dia beribadah, bahkan bukan hanya sekedar beramal, ditambah lagi nasibah, dia capek dalam beribadah, ngoyo dalam beribadah sehingga dia capek. Namun kata Allah Jalla wa'ala, taslana ron hamiyah, dia ternyata endingnya di akhirat masuk apa? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena ibadahnya salah. Karena dia dalam beribadah tidak fokus terhadap syarat-syarat diterimanya sebuah amal ibadah. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, ketika kita ingin beribadah, ketika kita mau beramal, kita perhatikan apakah amalan kita, ibadah kita sudah terpenuhi di dalamnya dua syarat diterimanya sebuah amalan. Yang pertama yaitu ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, harus dimurnikan, dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus bersih dari kotoran kesyirikan, baik syirik kecil seperti ingin dipuji manusia, riya, ingin dilihat oleh manusia, ataupun syirik besar yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah mengikhlaskan ibadah, sholat kita, sesembelihan kita, doa kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin, Allah rabbul alamin la syarika, tidak ada sekutu baginya. Demikian pula Allah Jalla wa'ala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Muslim, ana aghna syurakai 'ani syirk, aku tidak butuh kepada sekutu-sekutu. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan namun dia menyekutukan aku dalam amalan tersebut,
taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan kesyirikannya. Alias amalannya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena ada kotoran kesyirikan, baik syirik kecil ataupun syirik besar. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian para jamaah rahimakumullah, syarat yang kedua agar ibadah kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tersebut, amalan tersebut harus sesuai dengan ajaran, dengan sunnah, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, enggak ada perintahnya dari kami, enggak ada sunnahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan kita wajib harus berdasarkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kewajiban kita adalah mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita bisa membangun amal kita, ibadah kita di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para jamaah rahimakumullah, poin yang ketiga yang berkaitan dengan fikih beribadah adalah setelah seorang muslim, seorang hamba Allah beribadah kepada Allah, beramal saleh, maka kewajibannya dia adalah meminta kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menerima amal ibadahnya. Karena kita nggak tahu apakah Allah akan menerima tidak. Maka kewajiban kita adalah berdoa, meminta kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah menerima amal tersebut, salat tersebut, puasa tersebut, haji tersebut. Jangankan kita, ya, Nabi Allah, ya Nabiullah, Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, dan juga putra beliau Ismail alaihissalam, ketika selesai beribadah dengan ibadah apa? Membangun pondasi Ka'bah, meninggikan pondasi Ka'bah. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kata Allah Jalla wa ala, ingatlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan bangunan pondasi Ka'bah. Meninggikan pondasi Ka'bah itu perintah Allah, ibadah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam untuk meninggikannya. Itu ibadah. Meskipun demikian, ketika mereka berdua alaihi wassalam selesai dari meninggikan pondasi bangunan Ka'bah, mereka tetap berdoa, Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terima amalan kami ini. Beliau berdua masih khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Jalla. Maka kita harus lebih khawatir lagi, sehingga kewajiban kita adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala agar Allah Jalla wa'ala menerima semua amal ibadah kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman amma ba'd. Para jemaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara perkara yang berkaitan dengan fikih beribadah yang keempat adalah bahwasanya ibadah, amal saleh itu butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hakikat kita ini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah digabungkannya iyyaka na'budu dan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa iyyaka na'bud kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika muadzin mengumandangkan azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, jawaban kita apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sebuah doa yang jangan sampai kita meninggalkannya di akhir salat sebelum salam. Doa apa itu? Yaitu Allahumma inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk memperbagus ibadahku kepadamu. Kenapa? Karena kita nggak mungkin bisa berzikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memperbagus ibadah kepada Allah kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah minta tolong kepada Allah Jalla wa'ala, taufik kepada Allah Jalla wa'ala, agar Allah menolong kita, memberikan taufik pada kita agar kita bisa memperbagus ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jemaah yang terakhir, bahwasanya taruhlah sebuah amalan seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun tidak ada jaminan hamba tersebut dapat memanen pahalanya di akhirat kelak, di hari kiamat kelak. Karena bisa jadi setelah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, namun dia justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menihilkan pahalanya, menggugurkan pahalanya, menghapus pahalanya. Di antaranya seperti perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Jalla wa'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah, maka semua amalan mereka akan hangus, lenyap, gugur. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula di antara perbuatan yang dapat menihilkan pahala amalan kita adalah meninggalkan salat asar. Nabi SAW bersabda, man taraka salatal asri faqad habita amalu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka amalannya akan gugur semuanya. Wal'idzubillah. Demikian pula di antara perbuatan yang dapat menihilkan pahala amalan kita adalah berbuat zalim kepada para manusia. Karena Nabi SAW mengabarkan bahwasanya di antara umat beliau nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dijuluki dengan al-muflisun, orang-orang yang bangkrut. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, luar biasa pahalanya, diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Namun di sisi lain dia membawa dosa kezaliman. Dia pernah mencaci maki fulan si A tanpa alasan yang benar. Dia pernah mengambil harta si B tanpa alasan yang benar. Dia pernah memukul si C tanpa alasan yang benar. Dia pernah membunuh si D tanpa alasan yang benar. Dia pernah menuduh si E dengan tanpa alasan yang benar. Maka gimana endingnya? Pahala orang tersebut akan diambil dan diberikan kepada para korban. Kalau seandainya pahalanya habis dan korbannya masih ada, belum mendapatkan haknya, maka dosa korban akan diambil diberikan kepada pelaku, faturiha finnar. Maka endingnya pelaku tadi akan masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian pula terakhir jemaah rahimakumullah, di antara perbuatan yang dapat menihilkan pahala amalan kita adalah menerjang hal-hal yang Allah haramkan ketika kita sendirian. Misalnya mengatakan bahwasanya beliau betul-betul mengetahui bahwasanya ada orang-orang dari umat beliau yang ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amsal jibal tihama. Datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala kebaikan sebesar gunung Tihama. Luar biasa. Namun ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebaikan tersebut, pahala tersebut habaan mantsura, seperti debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya. Kenapa? Nabi mengabarkan walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Karena mereka adalah orang-orang yang apabila berkhalwat, bersendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, intahakuha, mereka menerjangnya. Maka Allah menjadikan pahalanya habaan mantsura, seperti debu yang berterbangan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarif qulubana ila ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah.